Berarti bagaimana? Kami sudah mulai bisa tentang materi-materi fisika, karena selalu giat belajar dan tak ada kata menyerah. Terima kasih Pak Ihsan, ilmu yang diajarkan dan tugas yang diberikan takkan pernah kami lupakan. Tak satu pun yang kami sesali, hanya membuat kami semakin terlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, siapa sih yang gak kenal dengan Mansatu Mandailing Natal? Salah satu madrasah yang terletak di Kabupaten Terujung, Provinsi Sumatera Utara. Mansatu Mandailing Natal merupakan salah satu sekolah terfavorit di Madinah loh. Apalagi sekarang Mansatu Madinah resmi menjadi Mansatu Plus Keterampilan, Riset, dan Akademik Mandailing Natal. Keren kan? Di madrasah ini kami diajari ilmu-ilmu umum, ilmu agama, dan ilmu keterampilan seperti multimedia, agrobisnis, bahkan ada MBK juga loh. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal jangan terlalu sayang ya, nanti ada yang marah. Bercanda, bercanda. Nah, penasaran gak sih sama anggota kelompok 2? Langsung aja yuk, cekidot. Halo, ini aku, Anissa. Biasa dipanggil Nisa sih. Tapi kalau di tempat umum agak sebel kalau dipanggil Nisa. Nih, lihat aja. Masih punya nama pasaran kali ya. Nah, ini Nisa. Masalah hidupnya persis sepertiku. Anehnya, dia malah lebih suka dipanggil Nisa daripada Apni. Kalau ada yang manggil namanya Apni. Apni. Wih, jangan kasihanin namaku. Mungkin ada dendam tersendiri dengan Apni yang lain kali ya. Nah, kalau yang ini Limeh, wanita yang paling soleha di kelas kami. Selain seorang hafizah, dia juga jago bahasa Arab loh. Tapi suka kasihan sih setiap kali ia mencoba buat lelucon, endingnya pasti garing. Shadaqallahul azim. Teman-teman, ya, aku ada tebak-tebakan. Siapa penyanyi yang hobinya marah? Enggak tahu. Inul Daratinggi. Gak lucu ya? Nah, yang ini Salsa. Orangnya tuh manis banget. Dan tentunya anggun. Suaranya juga bagus. Tapi lebih bagus baca sholawat kali ya. Next, yang ini namanya Kiki. Orangnya baik dan sangat sabar. Hobinya tuh main TikTok. Kalau ada jam kos pasti... Sal, gimana kalau kita main ini? Ayo. Demi berapa? Ayat 100. Kau berapa? 25. Ups, ibu ketua nih bos. Yang ini namanya Wardah.
Eits, bukan Wardah kosmetik ya. Hobinya tuh nonton drakor. Bahkan sampai nangis-nangis sendiri. 그러니까 네가 잘 살았어야지. 너만 잘 살았으면 이 없잖아. 바보 지우는 거 꼴등 보기 싫어서 너만 지우나며 나도 가려고 그랬어. Warga kenapa? 너도 이승님이랑 나와라. 내가 다시 태어나보려 그랬단 말이야. Aduh. Dan ini Aisyah, si imut yang bucinnya wallahu a'lam melebihi pasangan Ricis TR. Tapi dia juga suka nyanyi loh, dimanapun dan kapanpun itu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemari. Sederhana, tertawamu sudah cukup. Kalau misalnya kita mencari VAB, berarti bagaimana? Jeng jeng jeng, ini dia Pak Ihsan, salah satu guru fisika terkece di Mansa Mandailing Natal. Gimana? Ganteng kan? Ihi. Jadi bagaimana? Yang kita tulis dulu yang VA dulu gitu. Berarti VAP dulu kita cari gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Kalian sadar gak sih kalau kipas yang dipegang sama Wardah itu termasuk contoh gerak melingkar? Astaga Nur, fisika lagi. Nggak ini ya? Nah, kalau kita nyalain kipas ini, baling-balingnya akan muter-muter. Baling-baling ini yang termasuk contoh gerak melingkar. Kan kita udah pelajarin di minggu sebelumnya. Gerak melingkar adalah gerak benda mengelilingi pusat lingkaran. Berarti gerakan ban sepeda motor tadi juga termasuk gerak melingkar. Yups, betul Kiki. Berarti gerak jarum jam ini termasuk gerak melingkar juga dong? Iya, Miss. Kalau gitu, bayangannya yang selalu muter-muter di pikiranku termasuk gerak melingkar juga dong? Gak gitu juga konsepnya, Nis. Nih guys, kata Pak Ihsan tugas fisika yang berikutnya. Iya, kita ada tugas fisika kan? Gimana kalau habis pulang sekolah kita kerjain? Bisa nggak? Bisa. Ya udah, tugasnya kita kerjain di sekolah ya. Oke. Halo semua, sebelum lanjut ke video berikutnya, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai gerak melingkar. Oke, video yang sebelumnya merupakan contoh penerapan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya secara tidak sadar, materi ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari loh. Misalnya nih, kalau kamu pernah memperhatikan putaran jarum jam. Nah, jarum tersebut terus berputar untuk menentukan waktu. Kecuali kalau baterai jam tersebut mati ya, pasti bakal berhenti kok. Selain itu, kamu tahu kan kalau bulan itu bergerak mengelilingi bumi. Atau kalau kamu pernah bermain bola kecil yang digantungkan pada tali, kemudian kamu putar-putar talinya. Nah, semua perputaran tersebut membentuk lintasan dan memiliki pusat di tengahnya. Dan ternyata masing-masing dari lintasan itu memiliki besaran sudut tersendiri. Untuk mengenal lebih jauh, apa sih gerak melingkar itu? Jadi, gerak melingkar atau disebut juga gerak sirkuler adalah pergerakan suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran dengan satu sumbu atau titik tetap di tengahnya. Coba deh kita bayangkan, kira-kira
Ada faktor apa saja yang membuat suatu benda mengalami gerak melingkar? Oke, mari kita jawab. Suatu gerakan bisa berputar karena ada gaya yang membelokkannya menuju pusat atau sumbu lintasan lingkaran tersebut. Gaya ini disebut dengan gaya sentripetal. Nah, di pembahasan ini kita juga akan mengenal tentang istilah-istilah yang ada pada gerak melingkar. Seperti misalnya frekuensi, periode, kecepatan linear, percepatan sudut, dan lain sebagainya. Beberapa contoh lain tentang gerak melingkar yang perlu kita ketahui adalah seperti planet yang mengitari matahari, ban mobil, pisau blender, baling-baling helikopter, dan masih banyak lain. Oke, simak video berikut ini ya. Assalamualaikum, Nisa. Nisa. Iya. Maaf ya Nis, tadi yang ditanjakan, kamu ngerasa sakit gak? Enggak kok, Sal. Malahan kayak di trampolin gitu. Kok bisa ya, Sal? Oh, itu karena alat ini Nis. Alat ini berfungsi mengatasi guncangan di setiap jalan. Nah, alat ini juga dapat menyerap guncangan dan mengubahnya menjadi gerakan elastis. Kalau nggak ada alat ini, pasti kita tadi udah terpental. Oh, gitu ya, Sal. Iya, yuk kita masuk. Yuk. Sebelum melangkah ke video selanjutnya, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai definisi dari elastisitas benda pegas. Sifat benda terbagi menjadi dua, yaitu plastis dan elastis. Benda plastis adalah benda yang ketika diberikan suatu gaya, tidak akan kembali ke bentuk semulanya, meskipun gaya yang diberikan telah hilang. Sedangkan benda elastis memiliki sifat yang berkebalikan dengan benda plastis. Yaitu jika diberikan gaya, maka benda akan kembali ke bentuk semulanya setelah gaya yang diberikan hilang. Jadi, elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk dapat kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya yang diberikan kepada benda tersebut dihilangkan. Elastisitas benda ternyata dapat dihitung loh dari tegangan dan regangan yang bekerja dan diberikan kepada benda. Nah, gaya apa yang dihasilkan oleh benda elastis? Penasaran nggak? Gaya yang dihasilkan oleh benda elastis adalah gaya pegas. Ngomong-ngomong soal elastisitas, pulpen cetak-cetek yang kita pakai sehari-hari juga menggunakan konsep elastisitas loh, khususnya di bagian per atau pegasnya. Nah, ketika kita menekan pulpen, sama saja dengan kita memberikan gaya loh. Nah, gaya apa yang kita berikan? Seperti yang sudah disebutkan dari awal, jawabannya adalah gaya pegas. Gaya pegas sendiri adalah gaya yang bekerja pada pegas, yang menyebabkan pegas dapat memanjang dan memendek. Sifat gaya pegas adalah menahan gaya luar yang menarik pegas,
Karena itu, arah gaya pegas berlawanan dengan arah perubahan panjang pegas. Contoh lainnya adalah spring bed, shock absorber, pulpen cetak-cetek, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke video berikutnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Yung ginanap ba walang nalay? Ginanap mo ito anak na eh. Astaga, bateraiku habis nih. War, ada power bankmu? Ada, bentar ya. Ya. Aku dulu ya. Kalau dipikir-pikir kenapa ya bisa power bank mengalirkan listrik ke HP? Oh, itu karena power bank menyimpan energi listrik di dalam baterainya. Jadi kalau kita hubungkan power bank ke HP, maka energi listrik akan langsung mengalir ke HP kita dan otomatis baterai HP kita akan bertambah. Sama juga kayak laptop yang kita pakai. Kalau baterainya habis kan harus dicas. Sama juga kayak HP, kulkas, bahkan mobil-mobilan remote dan senter juga termasuk listrik dinamis. Oh, gitu ya, Nun. Iya. Ya udah yuk kita lanjut kerja kelompok. Mau tahu nggak apa sih listrik dinamis itu? Listrik dinamis adalah aliran muatan listrik di dalam rangkaian tertutup karena perbedaan tegangan. Aliran muatannya bisa berupa aliran muatan listrik positif maupun aliran elektron. Aliran muatan listrik positif disebut juga sebagai aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Sementara itu, aliran elektron mengalir dari potensial rendah menuju potensial tinggi. Itu artinya, arah aliran arus listrik berlawanan dengan arah aliran elektron. Oke, sampai di sini dulu ya. Bye-bye. Fisika itu ibarat raksa, gak punya rasa. Soal-soalnya gak bisa diterka, tugasnya sulit luar biasa. Tapi aku tetap suka karena asal perlu sebuah logika. Fisika itu kayak prisma, dari 1 menjadi 7 warna. Dari optika termodinamika, lidah hingga tata surya. Fisika itu mudah, kata Johannes Surya. Fisika itu terlalu mudah, kata yang sok bisa. Fisika itu terlalu sulit, kata yang gak mau bisa. Dan fisika itu selalu punya cara mudah buat ngatasin hal yang sulit. Itu kata kita. Fisika itu hati, gak bisa bertahan sendiri. Perlu paru-paru dan jantung di dada kiri, serta gerak tangan dan kaki. Jadi jangan cintai fisika sepenuh hati, tapi sepenuh diri agar fisika gak basi.